Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar. Di video tutorial ini kita akan menambahkan teks ke dalam artboard. Jadi untuk menambahkan teks, kita bisa mengaktifkan type tool atau toolbar dengan icon T, huruf T. Atau bisa juga kita menekan pada keyboard huruf T. Otomatis kita sudah mengaktifkan type tool. Nah, untuk menambahkan teks, kita cukup klik kiri. Nah, ini sudah ditambahkan teks dengan defaultnya itu lorem ipsum. Bisa juga kita menggantinya dengan mengetik pada keyboard sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin menulis desain komunikasi visual. Nah, apabila kita ingin menambahkan, kita bisa klik area yang lain. Nah, ternyata tidak bisa ya. Jadi kita harus ke selection tool terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa ketik T atau menekan T pada keyboard, klik kiri, SMK Negeri 1 Gombong. Kemudian lagi misalnya mapel produktif. Selection tool lagi. Sama ya seperti objek, kita bisa klik and drag untuk menggeser. Seperti itu. Nah, kemudian kita ulangi lagi, kita aktifkan type tool. Kemudian sekarang tidak diklik kiri, tapi kita klik and drag. Kita buat box selection. Jadi klik kiri tahan, kemudian drag. Nah, ini gunanya untuk menambahkan paragraf. Jadi menulis paragraf. Contohnya begini, misalnya kita menggunakan kalimat ini saja, ya. Nah, bedanya seperti ini. Kalau kita lihat, kita perpanjang, dia jadi seperti itu. Tapi kalau paragraf, dia jadi mengikuti boxnya. Seperti itu. Kita kembalikan. Jadi untuk di teks, jangan sekali-kali mengubah bentuknya seperti ini atau seperti ini. Nah, tolong ubah bentuknya secara proporsional dengan cara klik kiri, kemudian shift-nya ditahan. Ini shift masih saya tahan. Kemudian ujungnya atau atasnya juga boleh. Klik kiri and drag. Klik and drag. Jadi shift jangan dilepas sebelum kita tentukan. Kalau sudah besarnya segini, terus kliknya dulu kita lepas, baru shift-nya kita lepas. Kalau shift-nya dulu yang dilepas, dia jadi seperti ini. Ya, jadi pastikan mouse-nya dulu yang dilepas, baru shift-nya dilepas. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita akan merubah. Jadi untuk menggantinya, ya, jadi sebelum merubah, kita ganti terlebih dahulu. Ini mapel produktif, kita ganti mata pelajaran. Caranya di double klik atau klik-klik di teks yang akan kita edit. Ini bisa. Atau cara yang kedua, kita aktifkan tab tool, kemudian select atau seleksi teks yang akan kita edit. Tab tool, kemudian klik di sini, mata pelajaran. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya, kita akan merubah pengaturan dari teks tersebut. Kita beralih ke control panel. Jadi untuk mengubah, misalnya kita ganti warnanya jadi biru, ya, atau ini outline-nya jadi ada hitam.
tapi ini kurang bagus. Kita gunakan fill-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada stroke, kita lewati dulu saja. Kemudian di sini ada opacity. Opacity untuk menambah transparansi. Jadi kalau 0 ya hilang. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tambah persegi dulu. Ini kita ya, ini misalnya warnanya merah, jangan merah, abu-abu. Ini birunya tua. Nah, seperti ini. Ini misalnya seperti ini. Terus apabila kita kurangi opacity-nya, dia semakin transparan. Tapi kalau kita semakin tambah, dia semakin jelas. Tapi tetap menyatu karena transparan. Jadi yang bagian belakang masih terlihat. Ini kan 100%. Ininya ya. Nah, ini 100%. Dia semakin terlihat objek di belakangnya. Ini kalau tidak percaya, sebentar. Nah, ini karena opacity 70. Jadi kalau 100% objek di belakangnya tidak terlihat. Tapi kalau opacity-nya kita turunkan, objek di belakangnya jadi samar terlihat. Kalau kita nolkan, semakin terlihat. Seperti itu. Itu untuk opacity. Kita kembalikan. Warnanya biru tua ya. Kemudian di sini ada karakter. Ini ada recolor artwork. Tapi ini kita lewati dulu. Kita ke karakter. Oke, kita ke karakter. Nah, di sini banyak sekali pengaturannya. Mulai dari set the font family. Kita bisa pilih family fontnya, misalnya jadi Arial atau Tahoma. Misalnya Tahoma mana? TT ST Tahoma. Ini Tahoma. Atau bisa juga kita ganti jadi ini nih, Segoy UI. Nah, di bawahnya, di bawah font family, ini ada font style. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ada 2. Nah, ini ya. Jadi untuk menduplikasi, sekalian saja untuk menduplikasi objek, kita bisa menahan ALT. ALT ditahan, kemudian objek atau teksnya klik and drag. Ini bisa menggandakan. Oke, yang atas kita setting stylenya jadi bold. Yang bawah kita ganti stylenya menjadi light. Seperti ini. Itu untuk style. Kemudian yang di bawahnya ini ada font size. Misalnya kita kurangi atau bisa pakai ini. 6 kurangi, ini font size. Kemudian di sini ada set kerning. Nah, untuk melihat kerning kita bisa menggunakan yang paragraf biar terlihat ya. Maksudnya seperti ini. Ini font size-nya kita tambah dan kita perbesar biar terlihat. Ini font size sudah. Setelah itu kita ke set the kerning between two character. Kita coba tambahkan. Coba yang ini saja ya. To modify spacing between multiple character, use the tracking option. Coba. Oke, kita lewati dulu. Kita lewati. Sekarang kita ke ini apa ini?
set the leading. Leading itu seperti ini. Ini kan nggak kelihatan. Leadingnya itu kita harus ada karakter atau kalimat di bawahnya. Dia jadi seperti ini. Dia nambah jaraknya ini jarak spasi antar baris. Kalau ini spasi antar dua karakter. Set the kerning antara dua karakter. Nanti kita coba, kalau belum berhasil kita coba di tutorial yang lain. Ini leading, kemudian yang ini set the tracking for the selected karakter. Coba ya. Nah, dia jadi panjang-panjang jaraknya, jarak per karakter. P dengan E, L dengan A, misalnya kita tambah 200. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk apa ini? Vertical scale. Vertical scale itu ya di scale ke atas. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk kasus saat ini. Kalau ini scale horizontal. Terus ini all cap. Ini seperti ini all cap. Nah, jadi besar semua. Small cap, kecil ini. Oke. Kita undo. Jadi kalau small cap itu besar semua tapi kecil-kecil. Kalau ini all cap semuanya capital. Nah, ini kita hilangkan. Yang berikutnya ini untuk sub kita lalui dulu. Ini strict through, underline ya, garis bawah. Ya sudah. Sekarang kita ke sini, sebelah kanannya. Itu ada font family. Jadi font family bisa dari karakter atau bisa langsung dari font family-nya. Ini juga bisa diganti. Kemudian stylenya juga bisa diganti dari sini. Ukuran fontnya juga bisa. Yang sebelah kanannya ini ada paragraf. Paragraf itu bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify, seperti itu. Tinggal kita bisa susun. Misalnya kita perkecil, SMK Gombong diperbesar, SMK Gombong warnanya sama, stylenya semi-like, kemudian karakternya kita tambah jadi 100 kurang ini mata pelajaran produktif kita normalkan. Nah, ini seolah-olah deskripsi dari mata pelajaran DKV. Kurang lebih seperti itu untuk penambahan teks sekaligus pengolahan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.